Coba kita cari tahu tentang 3 arti kata tadi ya, seks, seksual, dan seksualitas. Ini yang saya bilang gagal akal kita itu di situ. Pertama, kita mengartikan sebagai sesuatu hal yang tabu atau porno. Buktinya apa? Ini adalah proses untuk mendekonstruksi bahwa kita hari ini tidak punya ini sebenarnya. Kita tidak punya ini, ilmu yang spesifik, dan kita tidak punya kecerdasan yang sesuai. Kita hanya fokus pada IQ, EQ, SQ. Tapi ketika kecerdasan ini tidak sepenuhnya berhubungan dengan love and relationship. Buktinya apa? Orang pintar kalau jatuh cinta jadi goblok dia. Langsung jadi bodoh otomatis. Waduh, jadi IQ jongkok dia. Mak nurut aja. Dan saya bisa jelaskan itu dengan logika sebenarnya. Kenapa orang seperti itu? Jadi lovology itu logis banget gitu loh. Saya menjelaskan ini pada anak-anak, pada remaja, sesuai usia dan kebutuhannya itu logis banget. Sekali lagi, kita bicara tadi tentang lovology, gak ada porno-porno iblas toh. Gak ada nyerempet-nyerempet apa? Kama Sutra itu buku saya, Kama Sutra. Bawa ke sini bro, Kama Sutra bro. Merah, bukan. Ini ya itu. Jadi seringkali orang-orang itu, saya sama beberapa profesor, sama kiai kemarin sama diskusi sama kiai yang doktor. Dia bilang, wah orang-orang pasti akan kecewa ini, lihat ini. Kecewanya apa yai? Iya, dipikir kecerdasannya sama dengan Kama Sutra. Padahal nggak ada isinya, tidak ada isinya tentang gaya, tentang itu nggak ada. Bahkan Kama Sutra sendiri ini sebenarnya, kitab ini sebenarnya bukan kitab porno sebenarnya. Dia kitab ritual. Makanya kita Muslim salah menganggap bahwa love itu tidak puncak peribadatan tertinggi itu adalah tentang pernikahan ini tadi. Peribadatan tertinggi kita itu tentang love. Cinta itu peribadatan tertinggi sebenarnya. Sama dengan mereka di Kama Sutra ini. Ritual tertinggi, peribadatan tertingginya itu mencapai di kama ini tadi, atau persegamaan. Kama Sutra itu kan kitab persegamaan. Ini sebenarnya dewa yang nulis ini dewa sebenarnya. Pejangannya dewa. Di agama Hindu, budaya Hindu kuno ini sama. Riset saya itu semua agama, lintas agama. Semua agama sama. Semua agama dan kepercayaan semua membahas tentang 3 hal. Cinta, kasih, dan sayang. Titik. Agama mana yang tidak berbicara tentang ini? Tidak ada. Kenapa? Karena itu adalah pesannya Allah sebenarnya. Jadi ketika ditanya, ini kan kebalik-balik riset, penemuannya semua kebalik-balik. Saya bilang ilmu itu hadir di ruang kosong. Kalau Anda belajar, tidak di ruang kosong. Anda tidak boleh mempelajari sesuatu di ruang kosong. Tapi ilmu itu pasti lahir di ruang kosong. Ilmu itu kan baru. Lahirnya pun dia tidak ilmiah. Apakah ada ilmu yang lahir ilmiah? Tidak. Newton menemukan hukum gravitasi hanya dari gara-gara apel yang turun. Archimedes menemukan hukum Archimedes waktu dia mandi telanjang. Tiba gini. Eureka, saya menemukan hukum Archimedes. Benjamin Franklin menemukan listrik statis dari layangan yang disambung sama kabel. Enggak ilmiah banget kan semuanya. Karena ilmu itu lahir dari ruang kosong. Tapi proses untuk menjadi ilmiahnya harus menggunakan metode-metode ilmiah. Itu maksud saya. Jadi tidak boleh terus-terusan lahir di ruang kosong. Lovology ini kami proses menjadi ilmiahnya itu cukup lama, sekitar 4 tahun. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena makomnya beda-beda, tingkatannya beda-beda. Kalau dosen, dia harusnya ngikut siapa yang buat ilmu. Semua ilmu yang diajarkan hari ini itu lahir di ruang kosong yang tidak ilmiah. Itu alasannya. Dan ada satu ceritanya filosofis pada kitabnya Ibnu Tufail namanya, filosof Islam punya buku kitab namanya Hai Ibn Yahdon. Dia menceritakan tentang Hai yang dipelihara oleh seekor rusa di hutan sendirian. Manusia yang dipelihara oleh rusa. Lalu rusa itu meninggal.
Ketika rusa itu meninggal, dia baru bertanya, loh, aku ini sopo? Kok tiba-tiba rusa ini mati ya? Kok tiba-tiba rusa ini berhenti berdetak ya? Dia cari tahu. Kembali lagi tadi, curiosity. Dicari tahu. Sampai dia menganggap rusa ini adalah ibunya. Itu dibelah dadanya, loh. Kok tidak berdetak? Aku kok berdetak ya? Rusa yang lain kok berdetak ya? Dibelahlah dadanya. Kok berhenti semua? Kok tiba-tiba dingin? Sedangkan yang lain terus berdetak. Dia bertanya, dia malam dia melihat terang bintang. Kok teratur ya bulan itu ya? Berarti ada zat yang mengatur ini semuanya. Sampai pada suatu kondisi trans, dia berputar-putar kayak tari sufi itu. Tari sufi itu. Dia berputar-putar. Semakin dia berputar, semakin pusing. Dia semakin yakin bahwa ada zat yang mengendalikan ini semua. Makanya sampai Hai bilang bahwa jika engkau ingin tahu ketakwaan itu seperti apa, lihatlah galaksi beralih. Dia mencari tahu banyak hal. Dia membuat tulisan-tulisan filosofis, pikiran-pikiran filosofis yang nggak Islam banget. Tapi begitu dia ketemu dengan seorang sufi, ada seorang sufi saat itu, lewat hutan tadi, ngobrol sama Hai. Loh, kok pikiran sampean sama kayak pikiran saya ya? Sufi loh. Loh, kok pikiran sampean sama kayak pikiran saya? Ya, tapi Hai ngomongnya kacau. Ritmenya kacau. Sufi kan tertata. Sufi ini kan belajar dari wahyu. Hai dari akal. Tapi ternyata ketemunya sama. Apa? Allah. Cuman Hai nggak ngerti. Itu Allah apa-apa. Tapi yang penting tuh ada zat yang mengendalikan ini semua gitu loh, ceritanya kayak gitu. Setelah itu lewat, oh ya, ini nanti kapan-kapan aku datang sini, nanti aja. Setelah itu ketemulah lagi seorang raja yang cerita tentang persis sama seperti Sufi tadi. Hai juga cerita lagi. Jadi ternyata pencarian manusia ketika benar caranya, ketemunya akan sama. Jika engkau mencari sesuatu karena Allah, Allah akan mempertemukan pada titik yang sama. Baik melalui jalur wahyu maupun jalur akal. Filsafat itu jalur akal. Ilmu ini jalur akal. Agama itu jalur wahyu. Jika keduanya benar, ketemunya pada titik yang sama, Allah. Tapi jika engkau menjalaninya itu tidak karena Allah, engkau tidak akan ketemu pada titik yang sama. Buktinya apa? Banyak orang yang merasa kehidupan spiritualnya tinggi, tapi ternyata perilakunya tidak seperti apa yang diajari. Banyak orang yang ilmunya tinggi, tapi malah menyesatkan dia. Jadi intinya, ilmu ini akan membawa kita kepada Allah atau tidak. Jika ilmu ini membawa kita ke Allah, berarti itu benar. Sama dengan lofologi. Saya menjalani lofologi, semoga ketemunya pada titik yang benar. Ketemu dengan Allah. Karena saya selalu yakin, sejak awal lofologi ini ditemukan, lofologi adalah pesan cinta dari Allah untuk saya. Terima kasih semuanya. Saya Bara Susanto, lofolog dan founder dari Lofologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.